Gak banyak yang nyangka. Indonesia sempat kalah di set pertama. Tapi yang terjadi setelah itu benar-benar di luar dugaan. Timnas voli putri U18 Indonesia harus menghadapi Mongolia di laga yang penuh tekanan, dan awalnya, mereka tertinggal. Dijalani oleh Indonesia, 3 di fase grup. 2 lagi kita akan segera bersiap melihat set pertama yang akan berlangsung. Indonesia menghadapi Mongolia dengan serve yang sudah dilakukan adalah Shakira. Ya, satu attack pembuka tadi berhasil. Ya, Mongolia menggunakan jersey berwarna merah-merah, sementara Indonesia menggunakan jersey putih merah ada di sisi kanan layar TV Anda. Ya, tidak sempurna tadi cover dari Shakira. Dan attack yang error dari Kanza membuat Mongolia mengawali laga dengan 2-0. Ya, Kanza mencoba untuk menghindari blok tadi. Tapi set pertama dimulai dengan cukup berat buat Indonesia. Mongolia langsung tampil agresif. Serangan mereka tajam, blok rapat, dan Indonesia sempat kesulitan berkembang. Beberapa kesalahan sendiri bikin Indonesia makin tertinggal. Ya, dan kita lihat tadi bagaimana serangan akhirnya sukses ketika ada netball yang dilakukan tadi oleh salah satu dari bloker Mongolia. dan bukan hanya main pagi, tapi kan ini juga artinya bermain sebanyak 6 kali dalam 7 hari ya. Walaupun memang semua tim juga seperti itu, tapi Indonesia rasanya bebannya lebih berat dengan jumlah pemain yang lebih sedikit. Apalagi tidak ada perbedaan waktu antara Thailand dan juga waktu Indonesia Barat. Ya, dan kita lihat kembali ada serangan yang berhasil. Ya, dari posisi 1 tadi serangan dilepaskan oleh Azaya. Ya, dengan posisi 1. Oh, 1 quick. Berhasil tadi dari Ibovna. Indonesia yang di gelaran Princess Cup 2025 berhasil tembus hingga ke laga final. Sebelum akhirnya di final dikalahkan oleh Iran dengan 3-2. Ibovna kali ini bisa lakukan serve. Roina sudah maju ke depan kali ini. Tina. Ya, dan touch out. 4-2. Ya, mampu didikte oleh VV. Kanza. Oh, bisa diblok. Recife mulai rapi, serangan mulai variatif, dan mental mulai naik. Cukup mengejutkan. Ya, sejauh ini apa yang terjadi di awal set pertama? Azaya Rinocir tadi yang sukses mendapatkan block point. Dan kita lihat lagi-lagi memang masalah utamanya karena receive yang kurang sempurna yang membuat serangannya jadi lebih mudah untuk terbaca. Ya, tertinggal kali ini dengan 5-2. Dan 1 quick kembali berhasil. Ya, justru sekarang dari... Ya, kembali ada receive yang tidak sempurna. Ya, rasanya dengan potensi yang dimiliki oleh para pemain muda Indonesia, tinggal memperbaiki bagaimana receive yang paling utama. Ya, masalahnya receive ini kan awal dari segalanya ya. Jadi ketika receive nggak jalan, memang pada akhirnya untuk step berikutnya juga sulit untuk bisa dijalankan. Ya, sekarang sudah ditukar. Tina tidak lagi melakukan receive tadi. Karena Kanza tadi yang berjaga membantu receive, dan kita melihat tadi bagaimana serangan Tina berhasil. Dan receive ini kan bukan masalah yang 2-3 hari bisa tuntas ya. Karena receive dan defense kan fundamental, artinya kalau ingin diperbaiki juga butuh waktu yang lebih lama. Jadi butuh opsi-opsi lain. Ya, 1 serve yang cadangan sehingga pada akhirnya ketika mencari solusi ya menjadi lebih sulit. Kembali berlanjut kali ini, 8-4 Indonesia tertinggal dan bisa diblok. Ya, 1 upaya jangkit dari Rowina bisa digagalkan dan semakin menjauh. Ya, 9-4. Ini bahkan jadi blok poin kedua dari Azaya Rinocir.
Azaya Erdene Delger kali ini akan lakukan serve. Oh, masih bisa didik tadi upaya dari VV. Satu monster block kembali hadir. Ya, kita lihat efisiensi attack yang belum meningkat ya dari hitter Indonesia. Dan kita lihat juga bahkan dari pergerakan juga masih sangat berat ya para pemain Indonesia di awal pertandingan ini. Services. Ya, pengamatan kali ini kurang sempurna ya. Ya, lagi-lagi receive yang nyaris menyeberang tadi. Kembali Mongolia, satu part attack dan berhasil. Ya, sudah ada soft block tapi tidak ada cover tadi yang mengambil bola. Ya, ini ya, tadi sempat dibahas. Jadi dari pergerakan pun masih berat Indonesia sekarang. Mungkin ini juga efek keletihan setelah kemarin bermain 5 set. Ya, serangan dari VV kembali bisa digagalkan. Free ball, kesempatan untuk bisa dapatkan poin. Ya, kembali masih bisa didik. Oh, sayang sekali tadi bola menyeberang tapi dipukul Parabo. Ya, dan Ya, beruntung akhirnya ya. ada poin yang didapatkan ketika pukulan tadi dari Azaya Ocir menyentuh antena. Betul. Ini setidaknya menghentikan rentetan. Ya, kita sempat skip terlalu lama tadi sehingga memberikan poin beruntun kepada Mongolia. Ya, karena kita lihat Mongolia pun sepertinya juga kesulitan ya untuk bisa menyerang dengan cukup baik. Dan kita lihat bagaimana koordinasi defense mereka juga tidak istimewa sebetulnya. Tidak, sebenarnya kalau di Ya, SAR tadi sudah lakukan Roina. Kali ini kembali ada kesempatan menyerang VV. Oh, bisa diblok. Ya, belum terlihat bagaimana daya juang, tapi ini juga mungkin tidak lepas ya dengan faktor kelelahan yang juga Ya. dialami oleh para pemain. terlihat betul ya. Jadi ketika ada reaksi, ada situasi-situasi diharuskan bergerak dengan cepat. Belum sepenuhnya kembali kecepatan para pemain Indonesia. Ya, kembali ada receive yang tidak sempurna dari Indonesia. Ya, dan attack error. Ya, dan rasanya kita punya rasio poin dari attack error lawan juga cukup besar. Dari 7 poin yang sudah didapatkan oleh Indonesia, 7-13, kita masih tertinggal dengan selisih 6 angka. Kesempatan kali ini. Ya, kembali bisa digagalkan upaya dari Kanza. Ya, satu monster block yang juga berhasil didapatkan melalui Ibovna. Ya, perlahan Indonesia bisa mendekat. Ya, lagi-lagi kalau situasi normal sebenarnya Indonesia punya kans yang cukup besar ya untuk mengalahkan Mongolia. Karena kita sudah melihat di laga-laga sebelumnya sebenarnya Mongolia juga tidak terlalu spesial. Ya. Dan attack yang gagal menyeberang. 3 poin beruntun sudah didapatkan oleh Indonesia. Ya, dan Afina yang membuka lagi dengan impresif tadi justru melakukan error beruntun. Dan akhirnya ada pergantian yang akan dilakukan oleh Mongolia. Elbek Jargal, Purev Suren sudah masuk di posisi outside hitter menggantikan Afina. Ya, Shakira yang tadi sudah lepaskan sebuah serve. Kali ini kembali serangan. Kanza kembali berhasil. Ya, momentum yang sekarang bisa dimiliki oleh Indonesia sudah 4 poin beruntun didapatkan 10-13. Semakin dekat dan semakin coba diwaspadai oleh pelatih dari Mongolia dengan mengambil Melakukan serve.
Ya sulit. Set pertama memasuki poin-poin kritis. Indonesia mencoba bangkit, tapi Mongolia tetap konsisten. Rally panjang terjadi, smash keras dibalas defense luar biasa. Sulit untuk buat Vania ya, karena saya yakin dia tidak pernah latihan jadi libero sebenarnya ya. Ketika bersama dengan klubnya, tapi dalam kurun beberapa hari dia harus bisa bertransformasi menjadi libero. Ya, satu serve error. Kembali ada tambahan keuntungan dimiliki oleh Indonesia 11-14. Ya, begitu banyak error yang dilakukan oleh Mongolia di awal laga, ini harus bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. PV. Oh, cross spike yang kembali berhasil. Ya, dan menariknya memang Indonesia hanya membawa satu libero sebetulnya, yaitu Natania, pemain nomor punggung 4, tapi justru ditukar secara posisi dengan Vania. Jadi Vania menjadi libero, Natania jadi outside hitter, tapi dengan tugas khusus untuk memperkuat defense. Ini yang pada akhirnya outside hitter kita sangat-sangat terbatas, dan liberonya jadi sangat terbatas juga. Ya, ini mengingatkan kita dengan timnas U18 putra di Asian Youth Games 2025 ya. Ya. Ketika Muhammad Rehan yang diplot jadi libero pindah ke outside hitter, justru Raka yang jadi libero saat itu. Ya, dan hasilnya tidak maksimal akhirnya. Ya, kembali ada poin tadi didapatkan oleh Mongolia 15-11. Service artinya sudah habis ya jatah timeout yang dimiliki oleh Indonesia di set yang pertama. Sudah 2 kali diambil oleh Coach Angga, dan satu tackle ini berhasil dari Kansa. Ya, kembali membuat Indonesia memperkecil ketertinggalan dengan 12-17. Ya, lagi-lagi menyerang menjadi jauh lebih mudah. Kita lihat ketika receive juga bagus. Ya, Natania akhirnya bermain sebagai defensive spesialis. Ya, Natania jadi defensive spesialis ini juga evaluasi setelah hasil di Princess Cup sebenarnya. Ya. Oh, tembus tadi. Ya, upaya serangan dari Azaya Erdenel Gelgar ini berhasil. Kita lihat bagaimana siku dari Azaya menyentuh net. Dan ini menjadi poin yang bisa didapatkan oleh Indonesia. Unsuccessful challenge. Arimbi akan lakukan serve. Dan tembus tadi double block. Ya, blok Shakira di posisi 2 coba diincar ketika baru maju ke rotasi depan. Dan di set yang pertama, salah satu penampil terbaik buat Mongolia adalah Exi Glenn ataupun Azaya Erenocir. Outside hitter mereka nomor punggung 19. Sudah ada beberapa tag point dan block point yang didapatkan. Dan attack yang gagal dari Rowina. Ya, satu upaya quick yang terlalu panjang. Ya, setelah sempat dan gagal pula tadi. Ya, dan masalahnya sekarang di bench juga tidak banyak pilihan di posisi outside hitter, hanya tinggal ZP artinya. Dan soal bawa 12 pemain ini ya, sebenarnya kan memang di FVC U18, U16 itu kalau tahun-tahun sebelumnya memang hanya membawa 12 pemain. Tapi per tahun ini memang FVC sudah menambah jumlah pemain sehingga di kelompok umur pun bisa mendaftarkan hingga 14 pemain. Ya, satu serve error. Kembali membuat side out bisa dimiliki oleh Indonesia 14-23. Dan ini dia ZB Hauli Almadina Pramesti, pemain termuda di skuad Indonesia bersama dengan Arimbi, kelahiran 2012. Ya, artinya 2 tahun lagi pun masih bisa sebenarnya ikut di FVC U18.
yang menghasilkan free ball. Ya, dan VV tadi sukses yang sudah kembali masuk menggantikan Natania ketika sudah kembali di posisi 4. Ya, dan kita harapkan efektivitas attack dari para hitter kita meningkat ya, karena ini yang belum terlihat di setnya pertama. Ya, VV kembali masuk menggantikan libero ya, karena Natania menggantikan middle blocker. Oh iya, betul. Jadi Natanianya masih ada di lapangan. Ya, jadi seperti kita masih punya libero di belakang. Betul. Ya, satu monster block tadi dari Roina. Ya, tambahan kembali poin bisa dimiliki. Ya, jadi kalau melihat sebetulnya permainan dari Mongolia U18 tidak ada sesuatu yang istimewa. Tapi Indonesia di set pertama belum benar-benar ada di performa terbaik. Ya, bahkan bola-bola seperti ini pun akhirnya masih menjadi foul ya untuk mereka. Belum bisa diseberangkan. Ya, lagi-lagi yang jadi masalah sebenarnya set pertama tadi 2 kali ada momen kehilangan poin beruntunnya terlalu banyak ya. Itu yang membuat situasi didapatkan oleh Indonesia. Dan set beruntun akan dilakukan oleh ZB. Iya, bisa receive dengan cukup baik tadi. Oh, tidak terjangkau. Ya, mungkin kalau tadi Tabo ada masih bisa diambil ya. Tapi kita lihat tadi bola sulit untuk bisa dijangkau oleh Shakira. Ya, dan bolanya pun di luar kedua antena ya. Ada cukup banyak kesempatan set point yang dimiliki oleh Mongolia di set pertama. Ya, upaya dari VV juga masih bisa digagalkan. Kembali kali ini kesempatan dimiliki oleh Indonesia dan satu quick yang sukses dari Roina. Ya, kembali membuat poin bisa dimiliki. Dan kita harapkan sekali lagi Indonesia hari ini, ayo kita dukung semua atlet voli yang sedang bertanding, baik official dan juga semua pelaku voli tanah air dan juga dunia. Semoga olahraga voli makin populer dan semakin disukai oleh banyak kalangan. Ya, poin beruntun didapat oleh Indonesia, tapi masih ada 5 kesempatan set point yang dimiliki oleh Mongolia. Dan dilakukan, dan kali ini pertandingan kembali berlanjut. Roina 20-24. 4 Roina kali ini akan lakukan serve. Ya, masih mampu didik. Dan Fenisa berhasil. Ya, lagi-lagi kita masih ada harapan untuk bisa mengejar. Ya, sekarang situasinya jadi harap-harap cemas ya, karena jangan sampai ada error. Karena sekarang selisih hanya tinggal 2 poin lagi. Set pertama jadi milik Mongolia, hasil yang cukup mengejutkan. Tapi cerita belum selesai. Indonesia bangkit di set berikutnya, dan akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. Apa yang berubah? Itu yang bikin pertandingan ini makin gila di set selanjutnya.